Video ini bahas apa itu saham dividen dan cara hidup dengan penghasilan pasif pakai investasi ETF. Tapi banyak video di luaran sana mikir pemula kayak kita punya waktu buat pilih dan pantau-pantau saham. Padahal ngerti dividen aja belum tentu. Gue Pandeka punya portofolio saham beberapa miliar. Belum banyak tapi alhamdulillah. Gue bakal bahas 7 poin dividen penting dan sederhana yang jarang dibahas. Biar lo bisa dapet cuan pasif, no ribet, aman, modal 600 ribu aja. Strategi 1, apa itu dividen? Kalau lo beli saham, artinya lo beli sebagian kepemilikan dari perusahaan tersebut. Contohnya kalau lo beli satu lembar saham Microsoft. Kalau lo beli saham Microsoft dalam jumlah berapapun, secara teknis lo adalah pemilik Microsoft perusahaannya. Jadi lo bisa tuh jalan-jalan sambil bilang, weh gue pemilik Microsoft nih. Dan itu benar, secara teknis itu benar. Karena lo udah beli lembar saham dan saham itu adalah representasi kepemilikan dalam perusahaan Microsoft. Jadi kalau lu beli saham, lu adalah pemilik dari perusahaan itu. Dan ini penting, nanti akan nyambung di bagian-bagian selanjutnya. Kalau perusahaan itu lagi menghasilkan banyak banget uang, kita ambil contoh Microsoft lagi lah ya. Kalau mereka lagi untung besar nih misalnya, dan mereka nggak butuh uang itu buat operasional perusahaan, mereka akan mikir, kita punya uang sisa nih dan banyak. Kita nggak butuh uang ini buat operasional. Yaudahlah yuk kita kasih hadiah ke para pemegang saham kita. Ayo kita kasih uang ke para pemegang saham dalam bentuk dividen. Nah itu yang disebut bentuk dividen. Jadi intinya perusahaan mengirim uang tunai ke akun investasi lo, mengirim uang ke akun lo dalam bentuk cash, uang nyata, hanya karena lo memiliki saham di perusahaan itu. Nomor 2, investasi dividen paling gampang adalah pakai ETF. Menurut gue ini cocok banget buat lo yang gak mau ribet milih-milih saham-saham satu-satu, mantengin, belajar, ikutan live dan seterusnya. Investasi dividen paling gampang itu ya pakai ETF. Iya, kalau lo belum tahu ETF gue jelasin. ETF itu singkatan dari Exchange Traded Fund. Bahasa gampangnya ini seperti keranjang yang isinya kumpulan saham. Jadi lo kalau usah milih saham satu persatu. Cukup beli satu ETF dan lo langsung punya puluhan sampai ratusan saham sekaligus. Kenapa ETF itu cocok buat strategi dividen? Karena ETF itu otomatis terdiversifikasi, risikonya jadi jauh lebih rendah. Dan lo nggak perlu pantengin tiap hari. Nggak taruh duitnya aja. Tunggu dan nikmatin cuannya dari dividen tiap kuartal atau tiap tahun atau tiap bulan. Gue bahas detail tutorial di video yang ini tentang ETF dan detail jenis ETF di video yang ini. Bener-bener strategi yang cocok banget buat orang sibuk atau pemula yang pengen hasil pasif. Nah kalau kita ngomongin ETF dividen, ada 2 ETF dividen terbaik yang bisa lo beli dari Indonesia atau dari luar negeri. Yang pertama SCHD, yang kedua adalah VYN. Dua-duanya bisa lo beli nih lewat aplikasi sekuritas internasional misalnya ADPKR yang udah bisa diakses Indonesia atau misalnya GoTrade, Peluang, dan banyak lagi ajaib. Ini cuma sekitar 16 ribuan per unitnya, murah kan? Nah apa bedanya SCHD sama VYM? SCHD lebih fokus ke saham-saham Amerika yang punya historis dividen stabil dan bertumbuh. VYM lebih luas dan berisi saham-saham besar yang ngasih dividen tinggi secara konsisten. Contoh sektor usaha di VYM itu kayak perbankan besar kayak JP Morgan, perusahaan consumer goods kayak Johnson & Johnson, energi kayak ExxonMobil, telekomunikasi, dan banyak lagi. Intinya isinya perusahaan-perusahaan gede banget dan kuat. Sekarang kita masuk ke bagian paling seru, simulasi cuan dari dividen ETF. Nah, gue mau contoh ETF VYM dan misalnya, karena ini termasuk salah satu ETF dividen yang bisa dibeli dari Indonesia dan punya rekam jejak bagus banget. Berapa sering dapat dividen ya ETF kayak VYM dan SCHD membayar dividen setiap 3 bulan sekali alias per kuartal. Jadi lu bakal dapat 4 kali dividen dalam 1 tahun. Langsung ditransfer ke akun investasi ini. Dan bisa lo reinvest lagi kalau lo mau. Berapa besar dividennya? Makanya kita coba hitung ya. Contoh realnya VYM ngasih dividen sekitar 2,5-3% per tahun dari total nilai investasinya. Itu artinya kalau lo punya investasi 100 jutaan di VYM, maka lo bakal dapet sekitar 2,5 juta sampai 3 juta dividen per tahun. Atau sekitar 625.000 atau 750.000 setiap 3 bulan sekali.
Itu dividen bersih ya, belum termasuk pertumbuhan harga ETF-nya itu sendiri atau yang kita sebut dengan capital gain. Nah, kalau kita simulasikan jangka panjang, sekarang bayangin lu nabung Rp1.000.000 tiap bulan ke VYN. Dan lo lakukan itu terus selama 30 tahun kerja. Nggak perlu lo pikir-pikirin. Dengan asumsi rata-rata return total dividen sekitar 9-10 per tahun terakhir selama beberapa tahun terakhir itu. Bisa lo cek di Yahoo Finance, hasil akhirnya total aset lo bisa tembus 2-2,3 miliar. Dan dari situ di usia pensiun lo bisa tinggal hidup dari dividennya aja. Misalnya returnnya dividen sekitar 3% per tahun dari 2 miliar, lo dapat dividen 60 juta per tahun, alias 5 jutaan per bulan. Tanpa lo perlu kerja lagi. Simulasi 1 miliar seandainya lu invest 1 miliar 10 tahun lalu di VYN, dan lu biarin aja nggak perlu ditambah-tambah lagi. Sekarang nilainya kira-kira udah naik sekitar 2,5 miliar sampai 3 miliar. Tergantung kapan tepatnya lo beli, dan dividen tahunnya bisa sampai 75-90 juta per tahun, alias sekitar 6-7,5 juta per bulan. Cuma dari dividennya doang, tanpa jual aset, tanpa aktif ngapa-ngapain. Cuma dari punya dan tahan ETF dividen. Kesimpulannya ya, dividen ETF kayak VYM dibayar setiap 3 bulan besar sekitar 2,5-3 per tahun. Cocok banget buat lo yang pengen penghasilan pasif stabil, dan makin lama lo invest, makin besar total aset dan dividen nanti bakal makin mantap, makin tinggi. Gimana cara dividen saham bekerja? Penting buat lo tahu bahwa setiap perusahaan punya jumlah saham yang berbeda-beda. Makanya kita masuk ke poin ketiga. Yang ketiga, gimana caranya dividen saham bekerja? Penting buat lo tahu bahwa setiap perusahaan punya jumlah saham yang berbeda-beda. Ada perusahaan yang punya 1 juta saham, dan ada juga yang punya 1 miliar saham. Ya, itu semua tergantung perusahaannya. Sekarang kita masuk ke skenario nih misalnya ya. Misalnya nih ada sebuah perusahaan punya 1 juta lembar saham, dan mereka pengen tuh bagi-bagi 1 juta dolar tunai. Nah, tinggal dihitung aja, 1 juta dolar dibagi 1 juta saham, artinya per saham itu dapat 1 dolar. Jadi kalau lo punya 1 lembar saham di perusahaan yang tadi, mereka akan kirim 1 dolar ke akun investasi lo. Kalau lo punya 5 lembar ya artinya mereka akan kirim 5 dolar cash. Uangnya akan masuk ke cash balance di akun lo, di akun investasi lo. Nah, itulah yang disebut dividen. Dan penting juga lo tahu bahwa nggak semua perusahaan itu membayar dividen. Itu sepenuhnya keputusan dan kebijakan perusahaan masing-masing. Makanya kalau seseorang bilang nih sebuah saham itu adalah saham dividen, itu artinya perusahaan tersebut bakal ngebayar dividen. Nah, yang keempat, ada 3 tanggal paling penting perlu lo tahu soal dividen. Yang satu namanya declaration date atau tanggal deklarasi. 2, ex-dividend date, which is tanggal ex-dividend. Yang ketiga, payment date, tanggal pembayaran, declaration date atau tanggal deklarasi. Ini adalah tanggal di mana perusahaan mengumumkan bahwa mereka bakal bayar dividen ke lo. Sesimpel itu. Perusahaan bilang kita akan kasih dividen, dan saat itulah mereka secara resmi mendeklar atau menyatakan bahwa akan ada dividen. Itulah yang disebut declaration date, ex-dividend date atau tanggal ex-dividend. Tanggal ini penting banget. Di tanggal ini lo harus udah punya sahamnya sebelum buat bisa dapat dividennya. Nah, berikutnya lo juga harus pegang sahamnya sebelum ex-dividend date buat bisa memenuhi syarat nerima dividen. Contohnya nih, kalau lo dengerin nih ya, ada perusahaan yang bakal bagi-bagi dividen besar dan lo pengen kebagian. Lo harus beli sahamnya sebelum ex-dividend date. Kalau lo beli ex-dividend date atau setelahnya, ya lo gak akan dapet tuh yang namanya dividen itu. Karena lo dianggap udah tolak. Jadi ingat ya, ex-dividend date itu kayak batas waktu. Kalau lu udah pegang sahamnya, sebelum itu lo berhak dapet dividennya. Tapi kalau enggak, ya udah kelewat deh. Tanggal berikutnya adalah payment date atau tanggal pembayaran. Ini adalah tanggal di mana lo beneran terima uangnya. Di tanggal ini, perusahaan akan transfer cash ke akun investasi lo. Jadi urutannya gini nih ya. 1, perusahaan bakal mengumumkan dividen yang kita sebut sebagai declaration date. Lo harus punya saham sebelum ex-dividend date. Dan terakhir, lo di payment date-nya lo akan dapat uang dividennya masuk ke account lo.
Itu dia 3 tanggal penting yang harus lo tahu soal dividen. Nah yang terakhir, sekarang kita bahas soal pajaknya nih. Lo bakal dikenakan pajak atas dividen yang diterima. Iya bro, walaupun lo nggak narik uangnya ke rekening pribadi atau lo invest lagi tuh dividen itu, tetap aja lo bakal kena pajaknya. Karena secara hukum dividen itu dihitung sebagai penghasilan. Besarnya pajak tergantung jenis dividen yang lo dapet. Ada 2 tipe dividen nih ya. Satu ordinary dividend atau dividen biasa yang dikenakan pajak sesuai tarif pajak penghasilan lo yang biasa. Nah, yang kedua qualified dividends. Dividen terkualifikasi ini adalah lo dapat perlakukan pajak yang lebih ringan, lebih untung buat lo. Tapi buat bisa dapat qualified dividend ada beberapa syarat nih. Pertama, itu tergantung dari perusahaan mana yang bakal ngasih dividennya. Hal ini di luar kendali lo. Jadi lo nggak bisa tuh ngatur-ngatur kayak gitu. Yang kedua, lo harus memegang saham itu selama lebih dari 60 hari sebelum ex-dividend date. Nah, jadi lama waktu lo pegang sahamnya juga berpengaruh. Nah, yang keenam sekarang kita bahas soal yield. Kalau lo lihat di halaman ringkasan saham atau yang kita sebut sama stock summary, biasanya akan ada tulisan yield. Yield itu artinya persentase dividen yang dibayarkan dibandingkan dengan nilai sahamnya. Kita kasih contoh aja nih ya, kalau misalnya yieldnya 4% dan lo beli saham senilai misalnya 100 US dollar, maka dalam setahun lo akan terima 4 dolar sebagai dividen. Anggap aja kayak bunga tabungan lah. Nah kalau lo naruh 100 dolar di tabungan dengan bunga 4%, lo akan dapat 4 dolar 1 tahun. Nah yield di saham dividen itu konsepnya sama kayak bunga yang tadi gue bahas. Pertanyaan yang sering banget muncul, haruskah gue beli saham yang yieldnya paling tinggi? Nah kadang lo bakal lihat nih saham-saham yang yieldnya bisa sampai 20%, 25%, bahkan sampai 30%. Jujur aja ya, menurut gua itu red flag. Red flag tuh artinya berbahaya. Bukan berarti itu penipuan, tapi menurut pengalaman gue, kalau yieldnya segitu gede, biasanya dividen itu nggak bakal bertahan lama. Dia nggak akan eksisnya tuh nggak lama gitu. Sering banget dividen yang tinggi-tinggi banget gitu cuman sementara aja dan gak lama kemudian bakal dipotong drastis atau nih hapus total, jadi gak sustain. Kalau kedengarannya terlalu bagus buat jadi kenyataan, biasanya emang begitu tuh kenyataannya. Jadi ya malah jadi kayak nipu-nipu gitulah. Jadi kalau lo lihat yield segede itu hati-hati aja, jangan langsung tergoda. Bonus sectionnya seberapa sering perusahaan bayar dividen. Nah ini jawabannya tergantung perusahaannya ya. Kebanyakan perusahaan bayar per kuartal atau setiap 3 bulan sekali. Nah beberapa saham seperti REITs itu Real Estate Investment Trust, itu kayak saham-saham untuk real estate atau properti biasanya bisa bayar setiap bulan. Ada juga yang bayar setahun sekali. Nah ada juga yang bayar dividen suka-suka alias dividennya tuh optional gitu atau kita sebutnya discretionary. Jadi frekuensi pembayarannya beda-beda tergantung perusahaannya. Nah pertanyaan terakhir, apakah saham dividen itu jenis saham terbaik? ETF dividen sebagai terbaik? Jawabannya nggak selalu. Semuanya tergantung tujuan investasi lo lagi. Kalau lo pengen pertumbuhan maksimal dan punya jangka waktu investasi yang panjang, biasanya lo nggak akan fokus ke saham dividen. Soalnya saham dividen ini atau ETF dividen itu lebih stabil dan mature, lebih dewasa. Jadi potensi pertumbuhannya itu nggak sebesar ETF teknologi atau saham teknologi gitu. Tapi di sisi lain resikonya juga pasti lebih kecil. Jadi kalau lo nyari perusahaan yang stabil, profitable, dan rutin bagi hasil yang saham dividennya bisa jadi pilihan yang bagus buat lo. Nah penting tapi tahu cara investasi di ETF dividen. Kalau kalian mau bisa klik video ini. Dan kalau mau top 3 ETF portfolio biar nggak hanya dividen, biar investasi kita lebih terdiversifikasi, bisa klik di video ini ya. Sampai ketemu lagi.